presentasi kelas ICT B kelas siang. Untuk kelompok 3 atas nama sudah saya bilang 6 orang hadir dengan judul perancangan sistem pencatatan transaksi menggunakan struktur data stack. Jadi presentasi ini kita bagi menjadi 3 session. Session pertama session presentasi, Anda diminta mempresentasikan apa kelompok kalian lakukan, kerjakan. Kemudian sesi kedua sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh teman-teman audiens. Kelompok sesi ketiga itu adalah sesi penutup, jadi pembagian kesimpulan dan saran kalau ada. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke sesi pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul pencatatan sistem transaksi menggunakan struktur data stack. Di sini kami akan memperkenalkan diri dari akun nomor 2. Perkenalkan, nama saya Nadia Kamila. Nama saya Aditya Dimana. Nama saya Pajaya Pelakila. Nama saya Syahidina FSD. Nama saya Ferry Nur Hendriawan. Nama saya Dava Anargil Dedan. Di sini kami akan membahas beberapa poin penting dari yang dimulai dari latar belakang hingga sampai kesimpulan. Kita langsung saja dimulai. Pembahasan pertama akan dimulai oleh Adit. Oke, yang pertama ada latar belakang. Pertama-tama, seperti yang kita tahu di era digital saat ini, sistem pencatatan transaksi dituntut untuk bekerja dengan cepat, akurat, dan mudah dikelola. Namun, dalam praktiknya masih banyak kendala seperti volume data yang besar, kebutuhan akses real time, dan risiko kesalahan pencatatan. Nah, disinilah struktur data stack hadir sebagai solusi dengan prinsip last in first out atau LIFO. Stack memungkinkan data dikelola secara terstruktur dan efisien. Nah, oleh karena itu, kami mencoba mengembangkan sebuah sistem pencatatan transaksi menggunakan konsep stack tersebut. Lalu, dari latar belakang tadi, kami merumuskan 2 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pencatatan transaksi yang mampu mengelola data secara terstruktur menggunakan struktur data stack. Nah, yang kedua, apakah penggunaan struktur data stack ini dapat meningkatkan efisiensi dibandingkan metode pencatatan konvensional? Selanjutnya, nah, untuk menjaga fokus dan kesesuaian dengan tujuan proyek kami menetapkan beberapa batasan masalah. Yang pertama itu program ini hanya mendukung 2 jenis transaksi, yaitu debit dan kredit. Dan yang kedua, sistem hanya menggunakan struktur data stack untuk pencatatan dan pengelolaan transaksi. Dan yang ketiga, proyek fokus pada aspek logika pencatatan transaksi menggunakan data stack. Terima kasih. Baik, tujuan dari adanya pencatatan sistem. Baik, langsung tujuan, yaitu pertama, tujuannya adalah merancang sistem pencatatan transaksi menggunakan struktur data stack last in first out atau LIFO untuk pengelolaan data yang efisien. Lalu tujuan yang kedua adalah menganalisis efisiensi pencatatan menggunakan stack dibandingkan metode konvensional. Ada 4 manfaat, yaitu yang pertama adalah memahami penerapan algoritma dan struktur data dalam pemrograman. Yang kedua adalah memberikan solusi sederhana untuk proses transaksi. Manfaat yang ketiga adalah berkontribusi pada pengembangan ilmu dan teknologi dalam Universitas Horizon Indonesia tentunya. Yang keempat adalah memperdalam C++ dan meningkatkan logika pemrograman.
algoritma. Pengguna dapat menambahkan transaksi, menghapus transaksi terakhir, melihat riwayat dan mengecek saldo melalui menu utama. Setiap transaksi disimpan dalam struktur data stack, mencatat waktu otomatis dan menampilkan saldo setelah transaksi. Poin yang kedua yaitu debit menambah saldo, sedangkan kredit akan mengurangi saldo jika mencukupi. Poin yang ketiga adalah riwayat transaksi ditampilkan dari yang terbaru ke terlama. Poin yang terakhir adalah program berjalan secara interaktif dalam perulangan hingga penggunaan pemilih keluar. Untuk pembahasan selanjutnya tentang flowchart ini akan dijelaskan oleh saudara Alhamdulillah. Untuk project kita start. Setelah itu ada proses pentampilan menu. Menunya ada 5. Yang pertama itu catat transaksi, hapus transaksi, tampilkan riwayat, dan saldo, dan keluar. Setelah itu kita menginput pilihan kita yang satu, yaitu pilihan pertama. Jika kita memilih yang pertama, ya, maka akan dibawa ke proses tampil transaksi. Setelah itu kita menginput jenis dan jumlahnya. Nah, di sini kita ada variasi jenis dan jumlahnya. Apakah betul sesuai dengan inputan jenis dan jumlahnya? Kalau misalnya iya, bakal di-push stacknya dan diambil saldonya. Setelah itu ada output, tampilkan waktu dan saldo. Jika tidak, instalasi tidak valid. Setelah itu kita ke bawah. Nah, setelah itu izin transaksi yes atau no. Jika menekan yes langsung lanjut ke menu awal. Nah, selanjutnya kita lanjut ke case kedua. Nah, ini untuk case kedua untuk hapus transaksi. Apakah ada jenis transaksi jika kita sudah menambahkan transaksi debit? Bakal cek sini ya atau tidak. Jika iya, bakal di-pop, dihapus dan update saldonya. Jika tidak, maka akan menampilkan output tidak ada transaksi. Jika iya, bakal menampilkan penghapusan transaksi. Dan bakal balik lagi ke pengindikan transaksi yes atau tidak. Dan ini bakal lanjut ke menu. Lanjut ke case ketiga, yaitu tampilkan riwayat. Di sini kita mengecek apakah ada transaksi. Jika iya, berarti outputnya menampilkan oleh transaksi. Jika tidak, maka outputnya tidak ada riwayat. Dan bakal balik lagi ke ingin melihat transaksi yes atau no, dan balik lagi ke menu. Selanjutnya ada di case keempat, yaitu nampil lihat saldo. Apakah kita sudah menambahkan saldo di debit atau kreditnya? Jika iya, berarti akan menambahkan saldo. Jika tidak, maka tidak. Terus juga untuk pilihan terakhir yaitu pilihan 5, yaitu langsung keluar, langsung ke R. Ini untuk jasa outputnya kurang lebih. Oke, untuk pembahasan project sekian. Selanjutnya kita akan lanjut ke listing program yang akan dijelaskan oleh Saudara Ferry. Oke, baik. Di sini ada listing programnya. Di sini juga ada library yang kita gunakan. Yang pertama itu IOStream. Seperti yang kalian kita tahu juga itu untuk kebutuhan input output. Yang kedua ada stack untuk menggunakan tipe data stack, struktur data stack.
lalu ada string untuk memanipulasi data string, lalu ada iomanip. Nah, iomanip ini untuk mengatur formatting pada output. Yang selanjutnya ada ctime. Nah, ini pada program kami ini menggunakan atau mengambil waktu yang real time, makanya ini kita pakai. Selanjutnya ada access stream. Access stream ini gunanya untuk mengkonversi angka menjadi string. Nah, lalu ada limits. Nah, limits ini digunakan untuk validasi jikalau input yang seharusnya integer dan input dengan huruf, maka dia akan trigger, maka program tidak akan dieksekusi. Nah, terus ini ada vektor. Nah, vektor ini untuk menggunakan struktur data vektor. Selanjutnya ada algoritma. Nah, algoritma ini digunakan untuk mengambil fungsi reverse yang nanti akan kita gunakan untuk output egonya. Nah, selanjutnya ini using namespace std. Ini untuk agar ketika kita menulis in ataupun out itu tidak harus menulis std. Nah, selanjutnya di sini kita membuat tipe data start dengan transaksi, nama transaksi dengan atributnya. Yang pertama ada jenis dengan tipe data string, lalu jumlah double, saldo juga double, lalu waktu tipe datanya string. Selanjutnya kita menggunakan sistem quest dengan nama sistem pencatatan. Nah, pada tab private-nya di sini kita deklarasi stack, mengambil data dari start transaksi dengan nama transaksi stack. Nah, ini untuk menyimpan data setiap transaksi. Lalu selanjutnya kita deklarasi saldo saat ini dengan tipe datanya double. Nah, ini untuk menyimpan value dari setiap input value saldo yang telah kita input. Selanjutnya di sini kita membuat metode dengan nama get waktu sekarang dengan returnnya value-nya string. Nah, ini untuk mengkonversi ini untuk mengambil waktu real time-nya untuk ditampilkan pada output. Selanjutnya di sini kita juga membuat metode format rupiah dengan returnnya string, yang dimana ini akan mengkonversi yang tadinya tipe datanya integer maka berubah menjadi string. Nah, di sini tadi library access string digunakan. Jadi string ini akan mengkonversi angka menjadi string. Selanjutnya di sini kita mempunyai validasi, yang dimana di dalam format rupiah itu ada validasi. Ini untuk mengecek apakah di string itu ada titik. Di string itu kita menambahkan titik pada setiap format ribuan. Oke, ini returnnya. Lalu masuk ke public-nya. Di sini kita simpan function yang akan digunakan. Yang pertama kita inisialisasi awal dulu saldo saat ini menjadi 0 pada sistem pencatatan. Terus yang pertama itu ada function tambah transaksi, yang dimana ada deklarasi variabel pilihan, jumlah, dan jenis. Nah, di sini merupakan output yang pertama kali keluarkan jika kita menjalankan function ini, yaitu pilihan jenis transaksi. Lalu selanjutnya di sini kita membuat yang namanya validasi. Jikalau memang di sini kan outputnya itu menampilkan pilihan debit ataupun kredit, 1 atau 2. Jadi jikalau ada user menginput huruf, maka dia akan divalidasi. Nah, ini fungsinya kita menggunakan library limits. Jadi chain value ini akan men-trigger jikalau memang si pilihan ini yang tipe-tipe integer di input huruf, maka ini akan trigger chain value bakal true, maka inputnya akan di-clear. Jadi kalau kenapa memakai if biasa? Soalnya kalau memakai if biasa bisa, cuman nanti ketika mengulang lagi programnya, jumlahnya itu pilihannya itu tidak terclear secara bersih. Meskipun dijalankan, maka dia akan tetap gagal. Makanya kita pakai limits. Di sini selanjutnya itu masukkan jumlah. Di sini juga sama, kita pakai validasi dari limits. Nah, dia jadi misalnya jumlahnya itu berupa huruf, bukan huruf, maka dia akan ke-trigger, tidak akan tereksekusi. Selanjutnya, di sini ada pada fungsinya tambah transaksi, ini ada switch, yang dimana case satunya itu merupakan debit, seperti tadi di outputnya. Jadi kita ada dua validasi. Yang pertama
jikalau jumlah yang diinput itu kurang dari 10.000, jadi minimal debit di kita itu 10.000, maka akan melakukan output jumlah minimal debit 10.000. Nah, jikalau lainnya, jikalau berhasil, dia akan saldo saat ini yang tadi kita inisialisasi 0, maka akan ditambah jumlah input barusan user inputkan. Lanjut di case 2, ada 3 validasi. Validasi yang pertama adalah jika saldo saat ini kurang dari jumlah. Jika saldo saat ini yang ada di program dijalankan kurang dari jumlah yang ingin kita kredit, maka dia akan mengeluarkan output saldo tidak mencukupi. Validasi yang kedua, jika jumlah kurang dari 10.000. Jadi minimal kredit di kita itu 10.000, maka mengeluarkan output jumlah minimal kredit 10.000. Selanjutnya di sini ada jikalau dua validasi ini tidak terjalankan atau false, dia akan menjalankan ini. Saldonya akan dikurangi oleh jumlah yang kita input dengan jenis kredit. Nah, mengapa jenis ini ada? Nah, gunanya di sini. Jadi ini ada stack, ini ada stack transaksi. Kita buat dengan nama transaksi baru, isinya jenis, jumlah saldo saat ini, get waktu sekarang. Jadi si stack ini kita push ke dalam stacknya untuk dimasukkan ke dalam stack. Nah, lalu mengeluarkan output dengan format waktu dan format rupiah. Setnya ada poin yang kedua, itu hapus transaksi terakhir. Validasi yang pertama itu kita cek dulu. Kalau misalnya stacknya kosong, dia akan mengeluarkan output tidak ada transaksi untuk dihapus. Selanjutnya, jikalau ada transaksi, kita buat dulu start transaksi dengan nama transaksi terakhir. Kita ambil transaksi di stacknya yang paling atas. Nah, terus yang tadi yang barusan kita buat transaksi stacknya kita pop. Jadi kenapa kita buat start dulu di sini transaksi terakhir, supaya kita bisa gunakan di validasi selanjutnya. Ini nyambungnya ke saldo saat ini. Jadi ada dua validasi. Yang pertama transaksi terakhir, titik jenis misalnya jenisnya debit, maka saldo saat ini dikurangi sama yang barusan kita hapus stacknya. Kalau misalnya kredit, maka saldonya ditambahin lagi karena nggak jadi di kredit. Ini melakukan output juga, output waktu dan sisa saldo. Nah, selanjutnya ada function tampilkan riwayat. Di sini kita cek juga apakah stacknya kosong. Kalau ada, lanjut. Nah, di sini kita buat stacknya. Kita salin stack yang awal, stack yang asli, kita salin ke time stack namanya. Gunanya apa? Gunanya untuk dimasukkan ke vektor agar stack asli tidak rusak. Nah, ini vektor ini merupakan struktur data. Bedanya dengan stack adalah kalau stack itu LIFO, last in, first out, dan hanya bisa diakses yang paling topnya aja. Sedangkan vektor itu bisa kita akses semuanya. Gunanya apa? Gunanya nanti akan melakukan output berupa tabel. Jadi di sini tempat pushnya ke dalam ini stacknya, ke dalam vektor dari stack yang time stack ini yang salinannya di push semua ke vektor. Nah, di sini reverse yang tadi algoritma, jadi library algorithm. Nah, di sini panggil reverse ini, jadi si vektornya tadi yang namanya riwayat kita reverse. Yang tadinya di awal jadi ke semula gitu. Jadi memang urutannya benar. Nah, di sini juga tadi ada Ayomanip, library Ayomanip. Nah, di sini library Ayomanip itu untuk memanggil set ini, set width. Jadi ini mengatur kolomnya atau grid. Jadi set untuk nomor itu gridnya 5, jadi ada posisinya seimbang jadi di outputnya. Next. Di sini juga untuk isi-isinya dari stack. Lanjut ke function lihat saldo. Ini untuk menampilkan saldonya saja dalam format rupiah. Lalu jikalau tadi setelah menjalankan program ini, dia akan lanjut ke metode ingin lanjut dengan return value-nya boolean. Jadi misalnya selain Y, dia menampilkan apakah ingin melakukan transaksi lain. Tadi seperti di flowchart. Jika pilihannya selain Y, kecil maupun besar, maka dia akan keluar dari program. Lanjut ke INT mainnya, ke mainnya. Di sini kita
mencatat sistem pencatatan tadi yang dari class dengan nama. Jadi di main ini membaca class tadi dengan nama sistem. Lalu kita deklarasi variabel pilihan dengan tipe datanya integer. Ini menampilkan outnya, menampilkan tampilan mesin pencatatan transaksinya. Lalu di sini ada masukkan input pilihan. Nah di sini juga validasi. Kalau misalnya pilihan ini dia tidak number tipe datanya, masuk ke switch ke 1. Jadi kalau inputnya itu 1, dia akan masuk ke sistem, akan membaca sistem pencatatan transaksi tadi, menjalankan metode atau fungsi tambah transaksi. Jika kalau case 2 sama akan menjalankan fungsi hapus transaksi terakhir dalam sistem. Case 3 menjalankan riwayat, case 4 menjalankan dari saldo. Kalau case 5 dia langsung return 0, langsung keluar dari program. Nah, jika selain lebih dari 5 atau kurang dari 1, dia akan menampilkan pilihan tidak valid. Kalau sini ada booleannya, ingin lanjut dia menjalankan boolean yang tadi. Nah, jika pilih 5, dia akan menampilkan program selesai. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari listing programnya. Sekarang tinggal tarik badannya. Udah bagus tarik dari semuanya ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan output dari program pencatatan transaksi menggunakan struktur data stack. Jadi yang pertama ini kita ada menu utama yang terdiri dari 5 pilihan. Yang pertama ada tambah transaksi, yang kedua ada hapus transaksi terakhir, yang ketiga ada tampilkan riwayat transaksi, yang keempat ada cek saldo, yang kelima ada keluar. Nggak bisa nggak kelihatan ya. Nah, di sini untuk pilihan opsi, jika kita pilih keluar dari antara 1 sampai 5, misalkan 6, akan memunculkan output pilihan tidak valid. Dan juga ketika kita typo bisa memasukkan huruf, sama juga pilihan tidak valid. Jadi ada validasinya. Ya, ada validasi. Lanjut ke menu pertama, tambah transaksi. Di sini ada sub menu juga. Untuk pilihannya sama yang seperti menu utama. Jika kita pilih yang di luar dari 1 atau 2, akan menunjukkan pilihan tidak valid. Validasi. Ya. Begitu pula jika kita memasukkan menu, pilihan tidak valid. Lalu sedikit info tentang debit dan kredit dalam dunia perbankan. Jadi untuk debit sendiri adalah mensetor uang ke rekening, otomatis saldo bertambah. Untuk kredit ialah mengambil uang dari rekening, otomatis saldo berkurang jika saldo yang ada mencukupi. Untuk pilihan nomor 1. Nah, di sini masukkan jumlah. Ini juga ada validasi ketika kita typo, misalnya memasukkan huruf, itu tidak valid, harus berupa angka. Nah, untuk debit juga kita ada minimal transaksi yaitu 10.000. Jadi ketika kita memasukkan misal jumlah minimal debit 10.000. Untuk transaksi pertama kita. Nah, di sini transaksi berhasil ditambahkan pada tanggal 2 bulan 5 2025 jam 14.29 real time. Lalu untuk transaksi kedua, debit.
Sedangkan untuk kredit bisa kita lihat saldo kita saat ini ada 400.000. Jika kita masukkan kredit lebih dari 400.000, nah saldo tidak mencukupi. Nah jika kita memasukkan kredit sama dengan atau kurang dari saldo kita, transaksi berhasil ditambahkan. Saldo saat ini jadi 200.000. Selanjutnya untuk pilihan ketiga, pengambilan transaksi. Nah di sini ada untuk nomor transaksi, waktu, jenis, jumlah, dan saldo. Nah untuk yang kedua, hapus transaksi terakhir. Karena kita menggunakan struktur data stack yang prinsipnya ialah default plus investor, jadi transaksi terakhir yang ditambahkan akan default atau dihapus lebih awal. Nah, transaksi terakhir pada dihapus. Nah, jadi nilai transaksinya hanya ada 2. Jadi yang terakhir dihapus. Lanjut untuk saldo. Nah, saldo saat ini, ya, karena yang terakhir dihapus, jadi saldonya balik lagi ke 400.000. Saldo ini berapa sekarang Pak? 400.000. Coba kita masukin lebih dari 400.000 ya Pak. Kreditnya. Iya, ambilnya lebih dari 400, 4,5. Ada validasi nggak? Berarti kan kita mengambil uang lebih dari saldo, dia tercover nggak? Ya ada validasi ya berarti ya. Yang tes saldo udah, yang dalam bentuk tabel udah dua. Ini hasil dari kita kemarin nih, diskusi kelompok ya. Oke. Jadi pilihan nomor 5. Di sini untuk pilihan nomor 5 keluar, jadi program langsung selesai. Jadi mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kalau yang pilihan kelima kita masukin full, validasi Ada. di sini berarti. Ya, maksa ya. Oh, validasi juga. Itu pun kalau keluar dari 1 sampai 5. Oke. Ini kita sudah sampai akhir dari presentasi. Mohon jika ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Silakan kita bagi menjadi 3 term ini. Silakan kemana ya? Pak. Oke, satu. Ada lagi. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu. Silakan. Dua, dua. Ada lagi. Satu lagi. Oke, 3. Silakan. Saya izin bertanya, apa kekurangan dan kelebihan pencatatan transaksi menggunakan stack? Kelebihan dan kekurangan. Kenapa nggak menggunakan antrian gitu ya? Sebagai step. Baik, terima kasih pertanyaan. Kita tampung dulu ya. Iya. Silakan yang kedua. Yang kedua, Mbak, siapa Mbak? Iya, silakan kalau Pak. Berdiri aja, berdiri. Biar yang lain bisa lihat. Pada file tampilan layar, kenapa harus dimasukkan ke dalam vektor terlebih dahulu? Tidak langsung tampilkan aja dari temp fakta.
Baik, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya, ada. Saya ada pertanyaan. Kenapa menggunakan sistem kelas dan apa perbedaan fungsi yang ditaruh di private dan fungsi yang di publik? Coding berenanya ya. Ya kan, coding yang benar. Terima kasih. Langsung dijawab apa diskusi? Nah. Ya sabar ya, dulu ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kata. Nomor 1, kenapa sih menggunakan apa kelebihan dan kekurangan data dan transaksi dengan staf kok cocok untuk pencatatan sementara karena mudah diimplementasikan dan mendukung fitur undo atau redo. Namun, struktur ini kurang cocok untuk histori lengkap karena sulit mengakses data, acak, dan tidak efisien untuk pencarian transaksi. Cukup. Puas mas? Puas. Silakan. Jadi misalnya untuk pertanyaan kedua, kenapa kita memakai vektor? Karena kita memakai stack, jadi yang terbarunya itu di atas dan yang terlamanya itu di bawah. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai vektor, kita programnya itu malah acak waktunya. Apakah menjawab? Terima kasih. Contohnya mungkin tadi 3 ya? Oke, pertanyaan ketiga dari saudara Fadil ya. Mengapa kita memakai sistem class? Apa perbedaan function di private sama di public? Jadi kenapa kita pakai class? Supaya untuk memudahkan development codingnya. Jadi agar tidak nyatu dengan metode-metode yang lain. Seperti tadi ada metode boolean, seperti itu. Jadi kita khusus untuk program di menu itu kita taruh di sistem class. Nah, perbedaan di private dan public. Jadi di private itu hanya bisa diakses di kelas itu sendiri metode-metodenya. Sedangkan kalau di public itu bisa diakses di luar metode seperti tadi di main. Makanya di main itu bisa langsung menggarap manggil function dari sistem tadi, ada sistem titik metode functionnya. Nah, kalau yang function di private tadi nggak bakal bisa diakses di main seperti itu, Pak. Baik, saya Fadil menjawab. Terima kasih banyak. Ada lagi? Ada, silakan dilanjutkan ke sesi ketiga. Kesimpulannya adalah program ini berhasil mensimulasikan sistem perbankan sederhana dengan struktur data stack, terutama seperti pencatatan debit atau kredit, riwayat transaksi, dan penghapusan transaksi terakhir berjalan efektif. Tampilan ini interaktif dan saldo real time membuat program ini edukatif, praktis, dan mudah digunakan. Sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sintaksinya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.